Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back with Miss Dian di pembelajaran bahasa Inggris. Okay, today we are going to learn about descriptive text. Dalam descriptive text ini, kita akan mempelajari tentang generic structures dan grammatical features. Bagian-bagian apa sajakah yang ada dalam descriptive text ini? What is descriptive text? Apa yang disebut dengan teks deskriptif? Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Teks yang menjelaskan gambaran seseorang ataupun benda. Its purpose is to describe and reveal a particular person, animal, place, or thing, yaitu untuk menjelaskan, menggambarkan, atau mengungkapkan tentang seseorang, binatang, benda, ataupun tempat. Generic structure dalam descriptive text ada dua, yaitu identification dan description. Identification adalah identifying the phenomenon to be described or introduction the subject, yaitu berisi tentang identifikasi sesuatu, baik makhluk hidup ataupun benda mati yang akan dideskripsikan. Sedangkan description adalah describing the phenomenon in parts, qualities, physical appearance, and characteristics, yaitu berisi tentang penjelasan atau penggambaran tentang sesuatu, baik makhluk hidup ataupun benda mati, dengan menyebutkan beberapa sifat, karakter, atau apapun yang berhubungan dengan deskripsi sesuatu yang dimaksud tersebut. Jadi, cara gampangnya kita menyebut descriptive text adalah teks yang berisikan tentang gambaran atau ciri-ciri, karakter, dan apapun itu, baik benda mati ataupun benda hidup. Bisa berupa manusia, tumbuhan, hewan, tempat, dan lain sebagainya. Grammatical features. Apa sajakah yang ada dalam descriptive text? Atau bagaimana cara kita membuat teks deskriptif? First, we have to focus on specific participant, yaitu kita harus fokus. Pertama, kita harus fokus pada apa yang ingin kita deskripsikan atau apa yang kita ingin ceritakan. Second, using simple present tense, yaitu menggunakan verb one atau kata kerja pertama. The last, using adjective atau kata sifat. Contoh, small, big, happy, kind, good, smart, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh beberapa hal yang bisa dideskripsikan. Describing animals. Silahkan kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Berikut adalah hal-hal yang bisa kita deskripsikan atau ceritakan dari seekor gajah. Contoh telinganya seperti apa, ekornya, kakinya, belalainya, bentuknya dan ciri-cirinya, warna kulitnya, ini semua yang bisa kita deskripsikan. Contoh lain, body parts of turtle. Kura-kura. Apa yang bisa kita ceritakan dari kura-kura ini? Contoh tempurungnya, matanya, kakinya, dan apapun yang ada di sini bisa kalian deskripsikan. Kemudian, describing people. Kita bisa mendeskripsikan semua hal tentang manusia, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perhatikan manusia di sini, orang-orang mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Mereka semua mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa hal yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan manusia. Contoh, usia muda atau tua, tinggi badan, bentuk mata, warna mata,
warna rambut, warna kulit, dan lain sebagainya. Lalu, kita juga bisa mendeskripsikan karakter setiap individu atau sifat-sifatnya. Contoh teks deskriptif. My lovely cat. I have a pet. It is cat. My cat is smart, elegant, independent, and friendly. Its name is Molly. It's about 3 weeks old. It is male. It likes eating fish and drinking milk. Ketika saya bercerita tentang kucing saya yang pandai, cantik, baik hati, dan ramah, namanya Molly dan umurnya kira-kira 3 minggu, laki-laki, juga dia suka dengan ikan dan minum susu, maka ini termasuk paragraf pembuka atau introduction. Jika introduction, maka termasuk ke identification. Lalu saya melanjutkan, Molly is a beautiful cat. He is gray. His fur is fluffy. He has a little head and 2 blue eyes. He also has 2 little ears, a brown nose, and a pink mouth. Molly is very funny. He can jump, run, and climb the sofa. He will jump when he is playing. He likes playing with me every day. Ketika saya bercerita tentang seekor kucing yang kecil, lucu, berwarna abu-abu, mempunyai bulu yang lembut, kemudian kepalanya kecil, matanya berwarna biru, telinganya kecil, dan mempunyai hidung yang berwarna coklat. Dia suka berlari-lari, dia lucu, suka loncat-loncat, berlari-lari, dan dia selalu bermain bersamaku. Nah, saat kalian mendengar cerita ini, tentu kalian bisa membayangkan, oh ada kucing kecil, lucu, berwarna abu-abu, dan sangat menggemaskan. Saat kalian datang ke rumah saya, otomatis ketika kalian mendengarkan dan melihat ciri-ciri kucing yang seperti itu, tentu kalian akan bisa menebak bahwa dia adalah Molly. Saat kalian bisa menebak dan menggambarkan sesuatu tersebut, maka inilah yang dinamakan descriptive text. Lalu saya mengakhiri cerita saya. Finally, my lovely cat Molly is my best friend. Jangan lupa, setiap teks atau cerita selalu ada pembuka dan ada penutup. Sekarang, coba perhatikan gambar di samping ini. Kira-kira, manakah kucing yang bernama Molly? Panah berwarna biru atau panah berwarna merah? Nah, di sini kalian bisa tahu bahwa Molly adalah yang ditunjukkan oleh panah berwarna merah. Sesuai dengan teks, Molly adalah kucing kecil yang cantik, imut, dan menggemaskan. Di situ kalian bisa membayangkannya, bukan? Ciri-cirinya, bentuknya, dan karakternya. That's why itulah yang dinamakan descriptive text. Oke, sekarang kita perhatikan teks ini. Kita analisis generic structure-nya. Ingat, generic structure dari descriptive text ada 2, yaitu identification dan description. Dalam teks ini, manakah yang termasuk identification dan mana yang termasuk description? Ya, benar. Paragraf pertama termasuk identification karena perkenalan maka identification. Sedangkan untuk paragraf selanjutnya hingga terakhir maka termasuk description karena berisi tentang ciri-ciri dan karakteristik yang dideskripsikan. Berikut adalah contoh dari describing tools. Okay, that's all my explanation about descriptive text. Dan sebelum saya mengakhiri materi hari ini, I will give you the task. Ada tugas untuk kalian. First, prepare the piece of paper. Sediakanlah selembar kertas. And find a picture on internet. Carilah sebuah gambar
di internet. Terserah, gambar bisa berupa hewan, tumbuhan, tempat wisata, bangunan, benda, ataupun manusia. Idola juga boleh. Setelah itu, gambar tersebut kalian tempelkan di selembar kertas, seperti contoh ini. Describe the picture that you found. Lalu, deskripsikan atau kalian ceritakan gambar yang sudah kalian cari tadi. Jangan lupa tuliskan title atau judul sebelum kalian menulis teks. Kemudian, tulis teksnya di sini. Lalu, find the parts of generic structure based on the text that you write. Setelah kalian menuliskan teks atau mendeskripsikan gambarmu tadi, kemudian carilah generic structure-nya. Generic structure dalam descriptive text tadi ada dua, identification dan description. Silahkan kalian tulis manakah yang termasuk identification dan manakah yang termasuk description. Okay, thanks so much for watching and hopefully you understand well. I am Nur Ardiana Solehati. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.